Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, terima kasih untuk semuanya yang udah hadir di sini. Tadi ya udah dijelasin perkenalan, nama saya Angki Yudhistia. Mungkin terlihat biasa gitu, tapi siapa sangka kalau misalkan saya harus menggunakan alat bantu dengar. Jadi harus pakai alat bantu dengar. Nih, ya di dua telinga. Ada feedbacknya ya, nggak kedengeran juga sih. Jadi aku kalau pakai alat bantu, ini artinya kan aku nggak bisa dengar. Nggak kedengeran Bu, nggak bisa dengar, itu tunarungu. Atau kebanyakan komunitas banyak ada feedback, gak apa-apa. Feedbacknya atau banyak orang bilang tuli ataupun tunarungu. Ya kan? Tapi apapun terminologinya dipakai terserah, yang penting bukan penyandang cacat lagi. Karena kalau penyandang cacat itu kan ibaratnya barang yang rusak gak bisa diperbaiki. Makanya terminologi itu udah diubah itu menjadi disabilitas. Karena manusia kita juga masih bisa diperbaiki lagi, bisa skill kita bisa ditambah sama seperti yang lainnya, equal, satu sama gitu. Nah, apa sih yang yang saya lakuin itu karena kan kalau dulu ini bukan dari lahir, dari umur 10 tahun. Jadi ibaratnya kayak kehilangan jati diri. Ini mau ngapain sih? Kebayang nggak dari tadinya mendengar, terus tiba-tiba nggak kedenger. Itu karena kenapa? Karena dulu pernah sempat demam tinggi, malaria, demam tinggi. Jadi itu ya mengakibatkan nggak bisa dengar lagi. Nah kan yang tadinya bisa mendengar terus nggak bisa mendengar dari umur 10 tahun. Kita kan kayak kehilangan jati diri ya. Kok bisa ya? Kenapa harus mengalami masalah pendengaran? Kenapa bukan orang lain aja? Kenapa kok malah yang terjadi dengan diri sendiri? Itu pada akhirnya itu bergejolak. Tujuan hidup itu seperti apa sih? Ya kan, kepikiran nggak? Sebenarnya tujuan hidup kita tuh mau apa sih? Banyak orang-orang yang nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi pada akhirnya sekarang itu aku mendirikan Disable Enterprise, yang dimana kita itu HR Associate untuk empowering people with disability. Nah, jadi itu salah satu video yang menginspirasi aku banget. Karena setiap keluarga itu pasti ada disabilitas atau penyandang disabilitasnya. Cuman kadang kita nggak aware. Nah tapi siapapun bisa menjadi disabilitas. Nah ini video ini problemnya adalah di saat mental di mana anak ataupun orang yang berkebutuhan khusus tidak bisa menerima dirinya ataupun tidak bisa menerima keluarganya ada yang mengalami disabilitas, pada akhirnya apa? Kacau, sedih, depresi. Karena kan semua orang berpikiran bahwa kita tuh pengennya menjadi sempurna, betul nggak? Maunya jadi sempurna, tapi kan nggak semua orang sempurna. Nah, karena penyandang disabilitas itu menurut data kita, data BPS itu banyak banget, itu lebih dari 20 juta jiwa, itu data. Ya, pada akhirnya karena terlalu banyak, karena aku ngerasa bahwa aku dulu itu sama seperti teman-teman lainnya. Ketika aku berpikir bahwa mungkin ada maksud dan tujuan kenapa Tuhan menciptakan aku seperti ini. Karena gak tahu apa. Tapi pada akhirnya ketika kita sudah menerima dirinya sendiri, dan ini bukan perihal jati diri, tapi ini perihal bagaimana kita bisa menciptakan karakter diri. Manusia itu banyak. Tapi apa sih yang menjadi pembeda diri kita dengan diri orang lain? Ya kan? Kayaknya banyak banget. Tapi apa yang bikin menonjol? Karena itu yang diperlukan personal brand. Aku belajar ketika aku kuliah, aku memutuskan untuk mengambil dunia komunikasi. Agak kontradiktif ya, udah tau gak bisa dengar, ngambil komunikasi pula. Ya kan? Tapi itu aku belajar dengan mengambil komunikasi itu bagaimana mengubah persepsi masyarakat tentang penyandang disabilitas yang tadinya buruk rupa, gimana caranya mereka bisa berpikir, oh penyandang disabilitas itu memang bisa sama seperti yang lainnya. Itu kayak tantangan buat aku. Jadi ketika aku lulus S1,
S2 dan pada akhirnya kan memilih nextnya apa? Kerja. Enggak, di saat pekerjaan itu enggak semua perusahaan itu bisa menerima disabilitas. Karena kenapa? Karena persepsi. Persepsinya adalah gimana ya caranya ya, apakah teman-teman disabilitas itu bisa bekerja, apakah teman-teman tunarungu, tunanetra, tunadaksa itu bisa bekerja sesuai dengan skillnya masing-masing. Itu kan yang pertanyaan setiap orang kan. Nah, karena aku memang sempat kesulitan untuk mendapat kerja, di CV aja deh. CV aku menulis bahwa saya sebagai penyandang disabilitas, emang ada yang mau terima? Zaman dulu gak ada. CV sebagus apapun dengan satu titik keterbatasan kekurangan itu lupa dengan kelebihan yang lain. Itu manusia. Tapi karena sadar diri bahwa udah sering banget diinjak, sering banget ditatap bahwa gak bisa, itu semakin memacu untuk membuktikan bahwa orang lain itu salah. Nah, caranya tuh gimana? Caranya macam-macam. Untuk melakukan perubahan itu gimana? Itu dimulai dari diri sendiri dulu. Gimana ya aku bisa meyakinkan setiap perusahaan-perusahaan ini bisa menerima disabilitas. Caranya adalah dengan pendidikan akademis. Itu kenapa aku mengambil S2. Mungkin pembanding dengan orang-orang lain yang lulusan UI, lulusan Gajah Mada, itu kan pasti keren-keren semua yang pasti akan diterima. Apalah artinya menjadi seorang disabilitas, ya kan? Tapi ketika aku memutuskan untuk ngambil S2, itu bisa menjadi nilai plus. Oh Dian kamu bisa denger ya, tapi bisa naik S2. Nah, itu kan jadi kayak pengalaman pribadi yang sebenarnya mungkin akan terjadi di disabilitas lainnya. Nah, ketika akhirnya aku pindah-pindah perusahaan juga, culture-nya tuh macam-macam, sistemnya beda-beda. Dan memang benar, nggak semua disabilitas itu bisa diterima kerja. Nah, mungkin karena kita tahu yang non-disabilitas itu aja susah, ya kan? Gimana yang disabilitas, lebih susah lagi. Karena lihat di Indonesia, gedungnya tidak aksesibilitas, ya kan? Informasinya terbatas. Jadi kita tuh semua terbatas fisik, lingkungan pun juga terbatas. Nah itu pada akhirnya ketika aku belajar lagi, tergantung sih kita mau melakukan perubahannya itu selevel mana. Apakah perubahan itu untuk level diri sendiri cukup, atau level RT RW cukup, atau mau level nasional ataupun level internasional, itu tergantung dari kita. Tapi how come, gimana sih caranya? Karena aku gak masalah, karena kita sudah berdamai dengan diri sendiri. Banyak orang yang belum bisa berdamai dengan diri sendiri, gimana mau melakukan perubahan, benar gak? Nah ketika udah bisa berdamai dengan diri sendiri, ketika untuk melakukan perubahan itu adalah butuh keberanian. Karena dengan kita mengambil resiko, baik itu gagal, baik itu dicemooh orang, baik itu dianggap gak bisa sama orang, itu resiko. Itu resiko. Pengalaman pribadi aku ketika aku berusaha untuk melakukan yang terbaik, untuk melakukan pekerjaan, gak semua itu dianggap apresiasi sama lingkungan sekitar kita. Pada akhirnya aku pindah lagi perusahaan. Di perusahaan terakhir itu adalah aku kena efisiensi, yang artinya dipecat. Aku juga pernah ngerasain dipecat. Dan artinya apa? Kita harus cari kerja lagi. Kenapa sih kita perlu kerja? Karena kenapa sih? Ya semua orang jawab pasti butuh uang, ya kan? Tapi itu kan gak cukup. Kerja itu kan mengaktualisasi diri, menemukan passion kita. Kalau kita nyaman dengan kerjaan kita akan lebih sering berinovasi. Tapi kalau misalkan kita udah gak nyaman, ya mandek gitu kan. Nah pada akhirnya untuk mendapatkan pekerjaan lagi aku harus melamar pekerja. Dan itu susah banget. Karena pada zaman dulu lebih sosial media jarang ya. Instagram juga kayaknya susah. Dulu kayaknya zaman Friendster ya kayaknya.
Ya kan, jadi itu yang terbatas kayak sekarang gitu, ada Facebook, ada Instagram, bahkan kita mau mencari siapa diri kita melalui dari sosial media. Kan zaman dulu kan susah, cuma dari CV-nya doang, bener apa enggak kan kita nggak tahu ya kan. Nah pada akhirnya dosen-dosen aku bilang sih sama aku, Angki, kalau kamu susah untuk mencari kesempatan untuk kamu bisa mandiri secara ekonomi, kenapa kamu enggak menciptakan kesempatan itu? Terus aku bilang, aku enggak punya pengalaman apapun dan aku enggak berani untuk mulai sesuatu. Kalau kita menciptakan itu sama aja kita menjadi entrepreneur. Ya kan? Kan jadi entrepreneur itu kan susah. Kan terlalu banyak mikir susah, itu nggak akan jadi. Nah pada akhirnya aku lihat adalah memang harus berani. Dan kenapa aku bikin Disable Enterprise itu, awal mulanya memang yayasan, di mana kita itu berusaha mungkin untuk menambah skill teman-teman disabilitas. Di tahun kelima itu kita sudah lebih dari 4.000 kelas learning center yang kita lakuin supaya mereka itu secara pendidikannya tuh sama seperti teman-teman. Gak harus sama, seenggaknya komunikasinya skillnya lebih update. Jadi itu kita punya learning centernya. Nah jadi terus abis itu kita mikir kalau kita terus-terusan yayasan, orang mikir duitnya dari mana? Iya kan, duitnya dari mana? Emang bisa berkembang. Nah caranya gimana? Pada akhirnya tahun ke-6, kita dari tahun 2011 ya, 2011. Tahun ke-6 kita memutuskan untuk ekspansi menjadi perusahaan di PT Berkarya Menembus Batas. Untuk apa? Untuk placement teman-teman disabilitas yang lulus dari learning center kita. Dan mereka bekerja di perusahaan-perusahaan. Jadi teman-teman kita tuh ada yang bekerja di perusahaan BUMN, ada yang di perusahaan perbankan, karena kita HR. Nah kenapa kita HR? Karena memang tidak semua perusahaan itu nyaman untuk merekrut secara langsung. Karena kita udah paket SOP-nya sampai sampai placement. Dan kita juga ada macam-macam. Nah, teman-teman disabilitas ini itu kan terbagi menjadi ada yang vokasional. Vokasional itu lulusan dari SLB. Lulusan SLB yang mereka bisanya cuci mobil, yang mereka bisanya massage. Nah, itu kita business partner dengan Go Live atau Gojek di bawahnya. Kita business partner sama mereka. Dan itu sudah lebih dari 500 yang di Go Live, itu di Jabodetabek. Dan sekarang kita tinggal ekspansi, mau di Jogja, mau di Bali, mau di Surabaya. Karena setiap orang berhak untuk mendapat kemandiriannya. Dan profesional, jadi call center, data administrasi, dan bisa macam-macam tergantung dari kemampuannya mereka. Yang penting lulusan S1 atau D3 juga bisa. Dan pada akhirnya database kita itu punya 1.500 disabilitas yang dimana rata-rata mereka bekerja tadinya pengangguran. Dan sekarang ketika ikut kita minimal mereka sudah berpenghasilan 1 bulan itu 4-6 juta. Nah jadi buat mereka tuh cukup karena pada akhirnya mereka itu sudah mandiri dan percaya diri. Tadinya mereka jalan itu nunduk, tapi sekarang mereka sudah mandiri, mereka lebih jalan berani tegak. Dan berani, ada yang berani nikahin pacarnya, ada yang berani ngambil cicilan rumah, ada yang berani ngambil cicilan kendaraan, dan mereka merasa bahwa mereka nggak perlu bergantung dengan orang lain. Dan juga ada micro enterprise-nya juga. Jadi banyak sekali teman-teman punya kerajinan tangan, mereka bingung mau jualan di mana. Dan kita selalu mengarahkan mereka untuk kenapa harus jualan, kenapa enggak di e-commerce seperti Bukalapak gitu. Jadi pelapak-pelapaknya tuh mereka tuh tahu caranya mereka membuat, tapi mereka nggak tahu marketnya ada di mana. Jadi kita membutuhkan teknologi seperti zaman sekarang ini. Nah jadi ini testimoninya kita. Ini teman-teman yang di Go Auto. Jadi kalau lihat beberapa bulan-bulan terakhir itu banyak yang viral, yang
mobilnya dibersihin sama teman-teman tunarungu atau yang dimasak sama teman-teman tunanetra, mostly semuanya tuh positif. Mereka itu justru merasa bahwa terbantu dengan adanya SDM disabilitas ini. Jadi itu yang awalnya teman-teman disabilitas tuh takut untuk ketemu orang baru. Dan teman-teman non-disabilitas tuh juga takut, apakah mereka bisa kerja. Tapi pada akhirnya kita berhasil untuk menciptakan lingkungan yang inklusi. Teman-teman non-disabilitas menerima dengan lebar teman-teman disabilitas. Dan teman-teman disabilitas pun juga berani keluar untuk bertemu dengan teman-teman non-disabilitas. Pada akhirnya, kenapa aku membuat Disable ini yang sudah hampir 7 tahun ini? Ketika kita mau melakukan perubahan, itu memang nggak bisa yang tidak bisa diam begitu aja, tapi memang harus sustainable dan konsisten. Kalau pertanyaannya adalah apakah pernah gagal? Aku pernah gagal. Gagalnya itu adalah kita pernah rugi banget karena semuanya itu pasti membutuhkan gimana cara kita bisa berkembang. Cost kita juga harus berkembang. Dan gak semua perusahaan itu mau menerima kita. Tapi akhirnya dengan konsisten, dengan yakin, inovasi, akhirnya perusahaan-perusahaan dan customer itu percaya sama kita. Selama kita percaya dengan apa yang kita lakuin, insya Allah semua customer atau perusahaan itu menerima kita dengan terbuka. Itu aja sih. Sekian, terima kasih buat teman-teman semua. Buka aja Bukalapak.